Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fahdi Aditya Harun, NIM 1803030 136, kelas C, reguler pagi, semester 6, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya review yang berjudul Tubuh Resmi untuk Melawan Korupsi. Tubuh resmi untuk melawan korupsi, fungsinya penegakan hukum di bidang pelayanan publik dan anti korupsi, dibuat untuk tidak mengatur organisasi dan perjalanan layanan publik dalam memantau kebersihan aparatur negara, tetapi ia juga diberi fungsi mencegah dan memberantas korupsi sebagai panutan pidana bagi orang yang melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, aktivitas pencegahan dan profilikasis kepegawaian dan anti korupsi. Membuat keputusan yang dibuat atas perintah Kepala Departemen dan tindakan lain yang diatur oleh Undang-Undang Republik Organisasi Departemen ialah departemen yang sedang aktif dan dalam aktivitasnya posisinya berada di bawah agensi. Kekuasaan Kepala Departemen itu dibagi atas dua, yaitu yang pertama, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Departemen Organisasi dan melaksanakan manajemen umum dari kegiatannya. Dan yang kedua, menentukan kekuasaan karyawannya, publik dan pelayanan dari Departemen dengan cara yang ditentukan oleh hukum yang memutuskan masalah penugasan, libur, bantuan keuangan, pelatihan lanjutan, promosi manajer, dan karyawan pegawai negeri. Tugas Departemen Teritorial yaitu yang pertama adalah implementasi kebijakan negara anti korupsi, dan yang kedua identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan, dan yang ketiga misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensinya, dan yang keempat pengorganisasian serangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat. Dan yang kelima, koordinasi kegiatan badan negara, organisasi, dan entitas sektor yang menguasai publik dalam pencegahan korupsi. Dan yang keenam, identifikasi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi pelanggaran korupsi. Fungsi Departemen Teritorial yaitu yang pertama, melakukan analisis eksternal risiko korupsi, dan yang kedua, memantau pelaksanaan oleh badan pemerintah, organisasi, dan entitas sektor menguasai publik dari rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal risiko korupsi, pemantauan anti korupsi, organisasi pendidikan anti korupsi, koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara, pelaksanaan tatanan sosial negara yang ditunjukkan untuk pembentukan budaya anti korupsi. Hak dan kewajiban Departemen Teritorial yaitu yang pertama, memberikan saran meningkatkan tindakan anti korupsi. Yang kedua, untuk meminta dan menerima dari badan pemerintahan organisasi informasi pejabat dan bahan yang diperlukan, termasuk yang diperboleh dari sumber informasi dengan cara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Dan yang ketiga, untuk melibatkan spesialis atau ahli anti korupsi lainnya, pelaku memiliki risiko dalam melakukan analisis eksternal korupsi. Dan yang keempat, untuk menerima, mendaftar, dan mempertimbangkan aplikasi dan laporan yang berkomitmen atau sedang dipersiapkan, mengambil tindakan tepat waktu untuk menekan, mengungkapkan, menahan orang yang melakukannya dan mencegah secara sosial tindakan korupsi. Berikut hak dan kewajiban Badan Republik dari Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Di sini ada beberapa peraturan hak tanggung jawab tentang korupsi. Yang pertama, untuk meminta dan menerima dari negara, badan, organisasi, pejabat informasi, dan bahan yang diperlukan, termasuk yang diperboleh dari sumber informasi dengan cara ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan. Dan yang kedua, untuk melibatkan spesialis dan ahli dari pelaku anti korupsi lainnya dalam melakukan analisis eksternal risiko korupsi.
Dan yang ketiga, untuk menerima, mendaftar dan mempertimbangkan pertanyaan dan laporan kejahatan yang berkomitmen atau sedang dipersiapkan, ambil tindakan dapat waktu untuk menekan, mengungkapkan, menahan orang yang melakukannya, dan mencegah tindakan yang berbahaya secara sosial. 4. Untuk mematuhi hukum saat menerima, mendaftar dan mempertimbangkan aplikasi komunikasi, pengaduan, dan lainnya informasi tentang pelanggaran. Yang berikut pelaksanaan konvensi PBB menentang korupsi dan meningkatkan kapasitas dan penegakan hukum. Dokumen hukum internasional yang paling penting dan paling lengkap masalah yang mengatur anti korupsi saat ini menjadi Konvensi PBB melawan korupsi. Konvensi diadopsi dengan resolusi pada pemerintahan pertemuan umum sidang pertama PBB pada tanggal 31 Oktober 2003. Republik Kazakhstan meratifikasi Konvensi Invention dengan deklarasi dan relasi oleh hukum Republic of Kazakhstan pada tanggal 4 Mei pada ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. Langkah-langkah pasal 6 Konvensi PBB untuk mencegah korupsi. Yang pertama, penerapan kebijakan anti korupsi yang diatur dalam ketentuan konvensi dan jika sesuai pengawasan dan koordinasi kebijakan tersebut. Dan yang kedua, perluasan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pencegahan korupsi. Norma yang ditunjukkan dalam resep pasal 6 PBB konvensi juga diterapkan dalam undang-undang nasional, yaitu konfirmasi oleh Hukum Republik Kazakhstan tentang memerangi korupsi dan regulasi Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi yang normanya telah diletakkan dalam praktek. Dan berikut berbeda dengan tugas umum Badan Teritorial dengan Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Badan tersebut memiliki tugas. Yang pertama, tugasnya adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan penyebab yang kondusif bagi komisi perusahaan pelanggaran pecah dan menghilangkan konsekuensinya. Dan yang kedua, untuk mengatur seperangkat tindakan yang ditujukan untuk pembentukan anti korupsi budaya dan masyarakat. Fungsi yang ketiga, untuk mengkoordinasikan kegiatan badan negara, organisasi, dan entitas sektor kuasi publik dalam pencegahan korupsi. Dan yang keempat, mengembangkan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Dan fungsi yang terakhir, untuk mengidentifikasi, menekan, mengungkapkan, dan menyelidiki tindakan pidana korupsi. Perjanjian Internasional Kazakhstan dengan GRECO menentukan prosedur transaksi Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi dengan organisasi internasional. Dalam subbagian sistem dan struktur anti korupsi Badan Republik Kazakhstan menjelaskan kegiatan departemen kementerian baru, kami menunjukkan mekanisme hukum yang memungkinkan Kazakhstan untuk bergabung dengan kelompok negara melawan korupsi dan juga merangkum manfaat yang akan dihasilkan seperti itu dalam sub-bagian yang sama. Kami akan membahas lebih detail organisasi internasional GRECO sendiri dan komentar-komentar tersebut yang ditetapkan oleh Dewan Eropa Kazakhstan dan pada implementation yang memakan waktu 10 tahun sebelum masuk terakhir organisasi internasional ini. GRECO adalah organisasi internasional organisasi yang dibuat oleh Dewan Eropa untuk memantau kepatuhan terhadap hukum dan praktik penegakan hukum dan partisipasi negara-negara dengan standar anti korupsi oleh Dewan Eropa. GRECO didirikan oleh Dewan Eropa pada 1 Mei 1999. Tujuan GRECO adalah untuk membantu negara-negara anggota dalam anti korupsi dalam upaya pemecahan dan mengidentifikasi melalui prosedur
penilaian bersama dalam kekurangan mekanisme anti korupsi nasional yang telah ada. Di aktivitasnya, Greco dipandu agar tetap bertanggung jawab terhadap sipil atau tindakan korupsi. Masuknya Kazakhstan untuk menjadi anggota baru Greco. Masuknya Kazakhstan ke Greco agar memperkuat kerjasama dengan negara-negara Eropa di bidang pemberian bantuan hukum, ekstradisi penjahat dan pemulangan properti yang diperboleh secara ilegal, menciptakan dasar untuk pengembangan kerjasama dengan otoritas yang kompeten dari negara-negara anggota Greco pada peserta posisi pejabat penegak hukum Kazakhstan dalam operasional di kegiatan investigatif yang dilakukan di bawah investigasi internasional atau di wilayah negara-negara Eropa setelah ratifikasi kriminalitas konvensi hukum akhir tentang korupsi. Dan yang terakhir, berkontribusi pada peningkatan legislasi anti korupsi dari Kazakhstan melalui rekomendasi Greco berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa. Yang berikut, makna dari review buku ini adalah: yang pertama, untuk tetap menjaga hak asasi manusia, berfungsi sebagai pedoman politik demokrasi di negara-negara Eropa pasca komunis. Dan yang kedua, membantu negara-negara Eropa Tengah dan Timur dalam menjalankan politik, reformasi legislatif dan konstitusional bersamaan dengan pelaksanaan transformasi ekonomi. Dan yang ketiga, untuk menyebarkan pengalaman yang diperboleh oleh organisasi di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, demokrasi lokal, pendidikan budaya, dan ekologi. Yang keempat, untuk menciptakan dasar peraturan praktik terbaik dalam pencegahan dan deteksi kasus korupsi di negara-negara peserta. Dan yang kelima, memperkuat stabilitas demokrasi di Eropa melalui penerapan reformasi politik, legislatif, dan konstitusional. Terima kasih telah menonton dan mendengar hasil review saya. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.